Yo, halo semuanya, balik lagi di channel Mupijon. Apa kabarnya? Semoga kalian tetap sehat, tetap waras, dan tetap update sama dunia perfilman. Karena hari ini kita akan bahas satu film yang cukup absurd tapi keren, yang berjudul The Killer's Game yang dirilis pada tahun 2024. Film ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang paling top di Eropa, yang karena terlalu jago dia malah nyewa pembunuh lain buat ngebunuh dirinya sendiri. Ya, mungkin dia lagi bosan atau mungkin lagi nyari tantangan baru selain main catur sama kucing. Tapi daripada kita menerka-nerka, mari kita mulai alur filmnya. Cerita dibuka di kota yang suasananya mewah dan misterius. Malam hari, lampu-lampu kota terpancar indah. Orang-orang pakai jas, gaun, dan wangi parfum mahal. Di sebuah gedung opera, sepasang suami istri bos besar lagi duduk nonton pertunjukan. Tapi di sudut ruangan berdiri satu sosok yang tenang, berpakaian gelap dan matanya tajam. Ya, kita panggil dia Yosef. Bukan tukang parkir ataupun satpam, tapi pembunuh bayaran kelas kakap. Targetnya malam itu si bos dan istrinya. Dan tanpa banyak drama, Стой! Сколько бы они тебе не заплатили, я заплачу втрое больше. di tengah kekacauan itu, Yosef bertemu dengan Mes, penari merah yang tumben banget ada di tengah misi pembunuhan. Dia bantu Mes keluar dari situ karena ya walaupun pembunuh, Yosef masih punya hati. You okay? Beberapa hari kemudian, Yosef ngerasa aneh, kepalanya pusing, matanya buram kayak abis nonton sinetron 200 episode nonstop. Dia pergi ke klinik dan hasilnya dokter bilang belum jelas, tapi kemungkinan besar penyakit langka dan dinyatakan umurnya tinggal 3 bulan lagi. Yosef yang biasa ngejar maut kali ini dikejar maut. Tapi dia nggak mau mati pelan-pelan. Dia lebih milih mati secara dramatis dan terhormat. Ya, dia nyewa pembunuh buat membunuh dirinya sendiri. Sebuah pilihan yang kalau kita pikir-pikir tetap aja nggak masuk akal. Tapi inilah dunia Yosef. Dia pun menghubungi kenalan lamanya, Mariana, bos kriminal wanita yang ambisius. Steering wheel of his Mercedes. True. Thank you. Pleasure's mine. Mariana setuju mencarikan eksekutor, tapi pas pembunuh-pembunuh top tahu targetnya adalah Yosef, semua pada ciut. Hard pass. That's real money. Let's split. Karena bagi mereka, ngebunuh Yosef itu kayak nyoba nyuri singkong di kandang macan. Akhirnya Mariana kirim gelombang kedua. Dua biker botak dari Hungaria, pembunuh wanita dengan selendang merah, penari capoeira dari Spanyol, dan tante-tante sadis bersenjata hair dryer. Mereka semua setuju karena bayarannya fantastis. Tapi mereka lupa yang mereka buru bukan tukang ojek online. Ini Yosef. I'll keep it brief. Flood took out a contract on his own life. Classy. He's making it a lot harder on everyone that he Shade! Malam penyergapan pun dimulai. Yosef dilawan dari segala arah, tangga, lift, atap rumah, kolam renang, bahkan tempat laundry. Tapi Yosef membuktikan bahwa dia bukan target sembarangan. Satu persatu lawan dilumpuhkan.
My brother you just killed? You're gonna pay for that, you fucking twat! We cater to everyone's taste. Tapi di tengah semua itu, dokter pun menelpon. Ternyata hasil diagnosis salah. Yosef ternyata sehat-sehat saja. Jadi dia udah nyewa pembunuh bayaran buat ngebunuh dirinya, padahal dia nggak bakal mati. Dan semua udah keburu terlambat karena para pembunuh udah dikasih DP. Dan kamu tahu kan, kalau udah dikasih DP nggak bakal bisa dibatalin. Yosef pun harus bertarung sampai titik darah penghabisan, termasuk menyelamatkan Mes yang diculik buat dijadikan umpan. Amo este maldito juego. What's a flank, bro? Just go on down there. What, like this way? On the How right? do we get in? You stay here in the rear. Don't let her get away from you. Madre que te parió. No más botas. Maisie? Sorry, wish it were. You should have told her the truth, Blood. Endingnya, Yosef menang, Mes selamat, mereka pun menikah. Tapi ijab kabulnya dikelilingi baku tembak. Mungkin ini satu-satunya pernikahan yang saksi nikahnya adalah peluru nyasar. I object. Could have waited 30 seconds. Change, my brother. I gotta finish this. The Killer's Game, film tentang pembunuh yang ingin dibunuh, tapi malah menemukan alasan untuk tetap hidup. Dan seperti biasa, hidup itu nggak harus ribet, tapi kalau absurd, kenapa enggak? Sampai jumpa di alur film berikutnya.